Apakah Bapak Surya Paloh masih belum tahu salahnya di mana? Masa biangnya politik identitas, didukung kelompok penjual ayat dan juga pengancam mayat, dengan rekam jejak kinerja kontroversial dan amburadul, tidak menempati janji, suka menabrak aturan, tapi dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa masa sih Surya Paloh tidak tahu apa yang salah dengan Anies soal pilkada di DKI Jakarta, teman-teman. Nah, ini sebenarnya Surya Paloh ini tidak tahu atau memang dia pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang tentunya menjadi pertanyaan kita bersama, teman-teman. Nasdem yang kita ketahui bersama bahwa sering diplesetkan dengan sebutan Nasdrun, mungkin sudah sampai ke telinganya Surya Paloh. Ya, Surya Paloh pun akhirnya dia membuka suara, teman-teman. Dia curhat, bahkan dia mengaku aneh karena dinilai serba salah. Ketika mendukung Ahok maju pada Pilgub di DKI Jakarta tahun 2017 kemarin, Nasdem bahkan dijuluki sebagai partai penista agama. Kemudian, sekarang ketika Nasdem mendukung Anies, Nasdem malah disebut sebagai partai kadrun. Ya, justru menurut saya Nasdem ini tidak pernah sadar bahwa Nasdem ini semakin jelas tidak punya pendirian, teman-teman. Jargon restorasi Indonesia sekarang terlihat seperti gimmick politik. Tidak punya ideologi yang tetap. Ya, lebih bersifat oportunis begitu. Di mana ada keuntungan politik, disitulah Nasdem akan berlabuh. Tidak peduli siapa yang bakal diusung. Yang penting bagi Nasdem adalah mendapatkan manfaatnya. Ketika mereka dukung Ahok saat itu, para kadrun bahkan membabi buta, mempolitisasi agama. Demo berjilid-jilid. Kampanye tidak sehat digaungkan di tempat ibadah. Mayat pun dipolitisasi oleh mereka, teman-teman. Ya, Nasdem kalau waras, pasti sadarlah kalau kelompok ini sangat berbahaya bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah awal mula masifnya politik identitas dan politisasi agama. Dan sampai detik ini pun, kelompok sampah ini masih eksis dan mau merusak suasana Pilpres 2024. Apakah Nasdem sudah lupa bahwa di mana ketika itu ada reporternya yang dibully dan bahkan dipermainkan oleh kelompok pendemo? Justru kalau menggunakan hati nurani, Nasdem tidak akan memaafkan manuver politik seperti itu. Sudah tahu kelompok itu sangat licik dan brutal. Kenapa malah sekarang memberi mereka panggung dengan mengusung yang namanya Anies? Surya Paloh merasa lucu dan heran. Ya, kita juga sebagai rakyat jelata merasa lebih heran. Kenapa tokoh sebesar Surya Paloh ini bisa heran? Dan lebih herannya lagi, teman-teman,
Dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan saat ini. Surya Paloh mengaku heran dengan narasi yang beredar terhadap Anies, di mana dia menyebut bahwa salah satunya adalah Anies disebut sebagai orang luar pemerintahan. Surya Paloh menilai bahwa tidak ada yang salah saat Nasdem menyatakan untuk mendukung Anies sebagai bakal capres 2024. Apakah Bapak Surya Paloh masih belum tahu salahnya di mana? Masa biangnya politik identitas, didukung kelompok penjual ayat dan juga pengancam mayat, dengan rekam jejak kinerja kontroversial dan amburadul, tidak menempati janji, suka menabrak aturan, tapi dibilang saat yang tepat untuk memperkuat nilai kebangsaan. Hanya orang lugu yang percaya dengan statement seperti ini. Orang bodoh pun paham apa yang dilakukan oleh kadrun dan kelompok sebelah dalam politik. Apakah itu etis? Apakah itu demokrasi sehat? Yang mereka lakukan adalah cara-cara kotor dengan manuver-manuver busuk. Kalau kita pakai logika dan akal sehat, siapapun pasti jijik melihat kelakuan mereka ini. Masa Nasdem juga tidak paham? Melihat kondisi Ahok, harusnya Nasdem ini semakin berkomitmen dan termotivasi untuk menjadi partai besar yang nasionalis. Ya, atau minimal mendukung tokoh yang sejalan. Bukan seperti sekarang balik arah dan berlawanan dengan apa yang dilakukan Nasdem dulu. Kalau tidak paham, maka jangan pernah salahkan publik yang merasa Nasdem mendukung Anies hanya karena kepentingan tertentu. Sudah banyak loh yang bilang kalau Anies jadi presiden, maka gampang diarahkan. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.